Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai subruang 0, subruang polinomial, dan subruang pada matriks N kali N. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear Dasar, Bapak Dr. Handus Yasifatia MSI, yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami dapat melakukan presentasi pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febri Azmiana Siregar. Perkenalkan, nama saya Elina Ksia. Nama saya Maulana Al-Aziz Sarahab. Sebelum kita membahas mengenai subruang 0, subruang polinomial, dan subruang pada matriks N kali N, terlebih dahulu kita membahas apa itu ruang vektor. Ruang vektor ialah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan dengan skalar. Menurut Brake dan Kramer, ruang vektor ialah himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang dipenuhi oleh syarat-syarat tertentu. Subruang vektor. Definisi subruang vektor. Suatu himpunan bagian W dari suatu ruang vektor V disebut suatu subruang dari V jika W sendiri adalah suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada Teorema 3.2. Jika W adalah sebuah himpunan dari satu atau lebih vektor dari sebuah ruang vektor V, maka W adalah sebuah subruang dari V jika dan hanya jika dipenuhi oleh tiga aksioma. Adapun tiga aksioma tersebut ialah: yang pertama, vektor 0 merupakan anggota dari W. Aksioma yang kedua, jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor di dalam W, maka vektor U ditambah vektor V berada di dalam W. Aksioma yang ketiga, jika K adalah sebarang skalar dan vektor U adalah sebarang vektor di dalam W, maka K dikali vektor U berada di dalam W. Pembuktiannya, misalkan U adalah vektor sembarang pada W. Menurut syarat yang ketiga, K dikali U berada pada W untuk setiap skalar K. Nah, jika kita membuat K sama dengan 0, sesuai dengan teorema yang pertama, maka diperoleh vektor 0 dikali U sama dengan 0. Dan jika kita membuat K sama dengan min 1, maka min 1 dikali U sama dengan min U berada pada W. Suatu himpunan W yang terdiri dari satu atau lebih vektor dan suatu subruang V disebut tertutup terhadap penjumlahan jika syarat yang kedua pada teorema yang pertama berlaku, dan dikatakan tertutup terhadap perkalian skalar jika syarat yang ketiga berlaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari subruang vektor. Diketahui himpunan S yaitu himpunan dari matriks ABC yang merupakan anggota dari bilangan real pangkat N di mana A sama dengan 3B, C sama dengan min 2B. Dan yang ditanya ialah buktikan apakah himpunan S tersebut merupakan subruang atau bukan. Untuk membuktikan apakah himpunan S merupakan subruang atau bukan, terlebih dahulu kita periksa apakah himpunan S tersebut memenuhi ketiga sifat subruang. Matriks ABC sama dengan matriks 0, 0, 0 yang merupakan anggota dari himpunan S. Karena A sama dengan 3B, maka 0 sama dengan 3 dikali 0. Dan karena C sama dengan min 2B, maka 0 sama dengan min 2 kali 0. Maka matriks 0, 0, 0 merupakan anggota dari himpunan S. Jika matriks X1, Y1, Z1 dan matriks X2, Y2, Z2 merupakan anggota dari himpunan S, maka X1 sama dengan 3Y1, X2 sama dengan 3Y2, Z1 sama dengan min 2Y1, dan Z2 sama dengan min 2Y2. Jika matriks X1, Y1, Z1 ditambah matriks X2, Y2, Z2, maka matriks X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Sehingga X1 tambah X2 sama dengan 3Y1 ditambah 3Y2, sama dengan 3 dikali Y1 ditambah Y2. Z1 tambah Z2 sama dengan min 2Y1 dikurang 2Y2, sama dengan min 2 dikali Y1 ditambah Y2.
Jadi, X1 ditambah X2 sama dengan 3 dikali Y1 ditambah Y2, dan Z1 ditambah Z2 sama dengan min 2 dikali Y1 ditambah Y2. Akibatnya, matriks X1 Y1 Z1 ditambah matriks X2 Y2 Z2 merupakan anggota dari himpunan S. Pembuktian yang ketiga, kita ambil matriks X, Y, Z elemen S dan K elemen bilangan real. K dikali matriks X, Y, Z sama dengan matriks Kx, Ky, Kz. Karena matriks X, Y, Z elemen S, X maka X sama dengan 3Y dan Z sama dengan min 2Y. Sehingga Kx sama dengan 3 dikali Ky dan Kz sama dengan min 2 dikali Ky. Maka matriks X, Y, Z merupakan anggota dari himpunan S. Sehingga dari pembuktian pertama, kedua, dan ketiga diperoleh bahwa S merupakan subruang karena telah memenuhi ketiga syarat dari subruang. Selanjutnya, penjelasan mengenai subruang nol akan dijelaskan oleh Saudara Maulana Al-Haji Sarahab. Kepada Saudara Maulana Al-Haji Sarahab, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai subruang nol. Pertama-tama mari kita bahas mengenai definisinya. Definisi S subset dari V dikatakan subruang dari ruang vektor V jika S adalah ruang vektor dengan operasi yang sama dengan operasi pada V. Dinotasikan dengan S lebih kecil sama dengan V. Dan jika S adalah subruang sejati dari V, dinotasikan dengan S lebih kecil dari V. Subruang nol dari V adalah nol. Aksioma 4. Ada objek nol dalam V yang disebut objek nol atau selanjutnya vektor nol. Sedemikian sehingga berlaku 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U. Untuk setiap U elemen V, catatan yang pertama yaitu aksioma ini mungkin telah dipandang umum sebagai bentuk identitas penjumlahan. Catatan kedua, objek nol yang disebut sebagai identitas tidak selalu berarti vektor nol. 0 sama dengan 0,0000 sampai seterusnya. Hal ini tergantung dari definisi operasi yang diberikan. Jika diberikan himpunan, maka untuk A elemen V haruslah berlaku 0 sama dengan A. Prinsip seperti ini sebenarnya sama dengan prinsip pada identitas penjumlahan atau perkalian bilangan real, yaitu untuk A elemen R. A ditambah 0 sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan A. Kemudian untuk itu 0 disebut identitas penjumlahan dan 1 disebut identitas perkalian pada bilangan 0, pada bilangan real. Materi selanjutnya mengenai subruang polinomial dan subruang pada matriks N kali N akan dijelaskan oleh Saudari Eli Nafsia. Kepada Saudari Eli dipersilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang subruang polinomial. Nah, misalkan N adalah sebuah bilangan bulat positif dan misalkan W terdiri dari fungsi 0 dan semua fungsi polinomial real yang mempunyai derajat lebih kecil atau sama dengan N. Jadi, W adalah himpunan semua fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk Px sama dengan A0 ditambah A1 kali X dan seterusnya hingga ke AN X pangkat N, di mana A0 sampai ke AN adalah bilangan-bilangan yang bernilai real. Himpunan W adalah subruang dari ruang vektor semua fungsi yang bernilai real. Untuk melihat ini, kita misalkan P dan Q merupakan polinom-polinom. Bisa kita lihat pada slide, yaitu Px sama dengan A0 ditambah A1X seterusnya hingga ke AN kali X pangkat N. Dan Qx-nya kita ada persamaannya itu B0 tambah B1X hingga seterusnya sampai ke Bn kali X pangkat N. Maka untuk penjumlahan kita substitusikan persamaan P dan Q tadi akan menjadi A0 ditambah B0 dan tambah A1 tambah B1 dan kali X dan seterusnya hingga ke AN ditambah Bn kali X pangkat N. Juga untuk perkaliannya yaitu Kp X sama dengan K kali A0 ditambah K kali A1X
seterusnya hingga ke K kali AN kali X pangkat N. Maka P ditambah Q dan K dikali P terletak di W. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu selidiki apakah semua polinomial A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 dengan A0 ditambah A1 ditambah A2 ditambah A3 sama dengan 0 merupakan subruang dari P3 yang merupakan himpunan polinomial berderajat 3. Kita masuk pembahasannya. Pertama kita akan menggunakan teorema 1, di mana kita akan menunjukkan bahwa bilangan R itu hasilnya kan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 dengan A0 ditambah A1 ditambah A2 tambah A3 itu sama dengan 0, memenuhi syarat pertama. Kita misalkan untuk Px dan Qx merupakan elemen dari R dengan nilai Px-nya yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2 kali X pangkat 2 ditambah A3 kali X pangkat 3 dan A0 ditambah A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 0. Serta untuk persamaan Qx-nya yaitu B0 ditambah B1X ditambah B2X pangkat 2 tambah B3X pangkat 3 dan B0 tambah B1 tambah B2 tambah B3 sama dengan 0. Sehingga untuk penjumlahannya yaitu P tambah Q X sama dengan A0 ditambah B0 tambah A1 tambah B1X tambah A2 tambah B2 kali X pangkat 2 ditambah A3 tambah B3 kali X pangkat 3. Ternyata untuk penjumlahan P tambah Q X merupakan elemen dari R karena A0 tambah B0 A1 tambah B1 tambah A2 tambah B2 tambah A3 tambah B3 itu setelah itu kita satukan yang sejenis yaitu A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 dan B-nya juga kita satukan jadi B0 tambah B1 tambah B2 tambah B3 itu A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 0, nilai 0 kita lihat dari soal yang diketahui, dan B0 tambah B1 tambah B2 tambah B3 juga bernilai 0 sehingga 0 tambah 0 sama dengan 0. Sehingga sesuai dengan syarat keanggotaan R, ini berarti R memenuhi syarat pertama teorema tersebut. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa R A0 tambah A1 kali X tambah A2 kali X pangkat 2 tambah A3 kali X pangkat 3 dan A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 0 untuk memenuhi syarat kedua. Kita akan memisalkan K sembarang skalar atau bilangan real dan Px merupakan elemen dari R dengan nilai Px-nya yaitu A0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 tambah A3X pangkat 3 dan A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 0. Sehingga untuk perkalian K dengan Px-nya sama dengan K dikali dengan A0 tambah tambah A1 kali X tambah A2 kali X pangkat 2 tambah A3X pangkat 3 sama dengan K kali A0 tambah K kali A1X tambah K kali A2X pangkat 2 tambah K kali A3X pangkat 3. Ternyata untuk perkalian K Px itu merupakan elemen dari R karena K kali A0 tambah K kali A1 tambah K kali A2 tambah K kali A3 sama dengan K untuk nilai A0 dan A0 A1 tambah A2 tambah A3 itu tadi kan sama dengan 0. Kita ketahui dari soal tadi. Maka kita akan mendapatkan K dikali 0 sama dengan 0. Sehingga sesuai dengan syarat keanggotaan R, ini berarti R memenuhi syarat kedua teorema tersebut. Jadi kesimpulannya tadi yang teorema pertama untuk syarat pertama dia sudah terpenuhi dan untuk syarat kedua juga sudah terpenuhi sehingga R merupakan subruang dari P3. Selanjutnya saya akan membahas tentang subruang matriks N kali N. Himpunan matriks metrik N kali N adalah subruang dan ruang vektor yang terdiri dari semua matriks N kali N. Demikian juga himpunan matriks segitiga atas N kali N, himpunan matriks segitiga bawah N kali N, himpunan matriks diagonal N kali N, semuanya membentuk subruang dari matriks N kali N.
karena setiap himpunan ini tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Selanjutnya kita akan memasuki contoh. Yang pertama, selidiki apakah semua matriks A berukuran n kali n dengan trans matriks A sama dengan 0 merupakan subruang dari matriks M kali n. Pembahasannya, perlu diperhatikan bahwa notasi TRA atau kita sebut trans dari matriks A menyatakan jumlah dari entry pada diagonal utama matriks A, sedangkan matriks n kali n menyatakan matriks berukuran n kali n. Yang pertama kita tunjukkan bahwa matriks A berukuran n kali n dengan TRA atau trans dari matriks A sama dengan 0 memenuhi syarat pertama. Kita misalkan matriks P ukuran n kali n dan matriks Q dengan ukuran n kali n merupakan elemen dari matriks A. Dengan persamaan kita lihat pada matriks P dan Q, kita lihat di slide. Sehingga trans dari matriks P sama dengan P11 tambah P22 dan seterusnya hingga ke PNN merupakan 0. Dan trans dari matriks Q sama dengan Q11 tambah Q22 hingga Q ke QNN sama dengan 0. Sehingga untuk penjumlahan matriks P dan matriks Q, kita dapatkan bahwa matriks P tambah matriks Q merupakan elemen dari matriks A. Karena P11 tambah P12 hingga ke PNN merupakan itu sama dengan 0 dan Q11 tambah Q22 hingga ke QNN itu sama dengan 0. Sehingga 0 tambah 0 kita jumlahkan adalah 0. Sehingga sesuai dengan syarat keanggotaan A, ini berarti A memenuhi syarat yang pertama. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa matriks A n kali n dengan trans dari matriks A sama dengan 0 memenuhi syarat kedua. Kita misalkan matriks P n kali n elemen dari matriks A dengan matriks P kita lihat pada slide. Dan trans dari matriks P sama dengan P11 tambah P22 dan seterusnya hingga ke PNN sama dengan 0. Dan K merupakan sembarang skalar. Sehingga kita dapatkan perkalian dari K kali matriks P yaitu K dikali 0 sama dengan 0. Sehingga sesuai dengan syarat keanggotaan himpunan A, ini berarti A memenuhi syarat kedua. Sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan dari pembuktian syarat yang pertama tadi yang sudah terbukti dan syarat yang kedua juga sudah terbukti, maka matriks A merupakan subruang dari matriks M kali N kali N. Demikianlah presentasi kami mengenai subruang 0, subruang polinomial, dan subruang pada matriks n kali n. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa!